warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ning Pangesti, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Aktivitas saya saat ini sebagai dosen di Akademi Keperawatan Baitul Hikmah Bandar Lampung. Saya melakukan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi dengan melakukan penelitian. Salah satu judul penelitian saya yaitu hubungan pengetahuan dengan motivasi mencegah komplikasi pada penderita diabetes mellitus yang saya lakukan pada tahun 2019. Di sini saya melakukan penelitian bersama rekan sejawat kami dengan Bapak Handoko dari Universitas Malahayati dan Ibu Nur Hayati dari Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Beberapa data yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya peningkatan prevalensi diabetes mellitus sebagian besar yang merupakan DM tipe 2 itu sebanyak 3,8%. Di dunia juga menempati, terutama di Indonesia, menempati urutan ke-6 terbesar dengan jumlah 10,3 juta. Diabetes mellitus ini juga merupakan penyebab 6% total kematian pada masyarakat Indonesia pada semua tingkatan umur. Ini berdasarkan sumber Kemenkes RI 2018. Di Lampung sendiri, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2016, terdapat data penderita diabetes mellitus yang berasal dari puskesmas dan rumah sakit dari berbagai tingkatan umur, itu menempati urutan kedua setelah penyakit neoplasma yang ganas. Penderita ini dirawat di rumah sakit Provinsi Lampung, di mana usaha untuk menjaga agar kadar gula tetap dapat mendekati normal ini tergantung dari motivasi serta pengetahuan penderita mengenai penyakit. Begitu juga pengetahuan yang rendah juga menyebabkan pasien kurang termotivasi untuk datang ke pelayanan kesehatan karena tidak ada rasa atau keluhan terhadap rasa sakit yang diderita. Ini berdasarkan Aryani 2011. Penata laksanaan diabetes mellitus itu sendiri dimulai dengan edukasi untuk mengubah gaya hidup dan perilaku pasien. Berdasarkan laporan dari rekam medik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada tahun 2018, itu terdapat jumlah penderita diabetes mellitus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar kurang lebih 10% dalam setiap tahun, dan jumlah pasien diabetes mellitus pada tahun 2018 itu berjumlah 654 penderita, di mana usaha untuk menjaga agar kadar gula tetap dapat mendekati normal ini tergantung dari motivasi serta pengetahuan penderita mengenai penyakit. Begitu juga pengetahuan yang rendah juga menyebabkan pasien kurang termotivasi untuk datang ke pelayanan kesehatan karena tidak ada rasa atau keluhan terhadap rasa sakit yang diderita. Ini berdasarkan Aryani 2011. Penata laksanaan diabetes mellitus itu sendiri dimulai dengan edukasi untuk mengubah gaya hidup dan perilaku pasien. Berdasarkan laporan dari rekam medik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada tahun 2018, itu terdapat jumlah penderita diabetes mellitus mengalami peningkatan setiap tahunnya sekitar kurang lebih 10% dalam setiap tahun, dan jumlah pasien diabetes mellitus pada tahun 2018 itu berjumlah 654 penderita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan motivasi penderita diabetes mellitus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross-sectional study dengan sampel 48 orang. Instrumen yang kami gunakan di sini menggunakan kuesioner dengan analisa data uji C-square. Pengumpulan data untuk meneliti motivasi penderita menggunakan kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan skor tertinggi lebih dari 60, yaitu 12 pertanyaan yang dinyatakan betul dengan kriteria motivasi tinggi, dan pertanyaan dengan skor terendah kurang dari 60 dengan kriteria motivasi terendah. Untuk pengukuran pengetahuan menggunakan kuesioner pengetahuan sebanyak 20 pertanyaan. Di sini dengan skor terendahnya 0 dan tertinggi 20. Adapun kriteria baik dengan nilai lebih dari 60, yaitu 12 pertanyaan dinyatakan benar
dan sebaliknya pengetahuan dikatakan buruk bila nilainya kurang dari 60. Ada beberapa kesulitan saat melakukan penelitian, pengambilan data. Salah satunya yaitu membutuhkan waktu saat mendampingi pengisian kuesioner pada masing-masing responden. Adapun makna dalam penelitian yang kami lakukan ini untuk menentukan hubungan variabel dalam sebuah populasi, yaitu hubungan pengetahuan dengan motivasi penderita diabetes mellitus yang diukur dengan angka dan dianalisa dengan prosedur statistik. Manfaat ataupun kegunaan dalam penelitian ini, kita dapat mengetahui dan membuktikan adanya hubungan tingkat pengetahuan dengan motivasi mencegah komplikasi pada penderita diabetes mellitus, sehingga semakin tinggi tingkat pengetahuan pada penderita diabetes mellitus, itu akan semakin tinggi motivasi untuk mencegah komplikasi pada penyakit diabetes mellitus. Dari hasil penelitian ini, berdasarkan karakteristik dari 48 responden, sebagian besar jenis kelamin ini perempuan dengan jumlah 28 responden atau persentasenya 58,3%. Berdasarkan umur ini lebih dari 50 tahun itu berjumlah 28 orang atau responden, kemudian dengan persentase 58,3%. Berdasarkan pendidikan ini sebagian besar merupakan tamatan sekolah menengah atas. Ini ada 21 responden dengan persentase 43,8%. Berdasarkan pekerjaan merupakan anggota Polri, ini sebanyak 13 responden dengan persentase 27,1%. Kemudian berdasarkan pengetahuan ini sebagian besar tingkat pengetahuan tinggi atau tingkat pengetahuan baik ini 30 responden dengan persentase 62,5%. Berdasarkan motivasi responden ini sebagian besar motivasinya tinggi, itu dengan jumlah 27 responden dengan persentase 56,2%. Dari hasil penelitian, hubungan antara pengetahuan dengan motivasi mencegah komplikasi diabetes mellitus dari responden 48 ini didapatkan bahwa 30 responden ini memiliki pengetahuan yang baik, di mana 30 responden yang memiliki pengetahuan baik ini mempunyai motivasi tinggi dalam mencegah komplikasi. Itu ada 21 responden dengan persentase 43,75% dan motivasi rendah itu 9 responden dengan persentase 18,75%. Sedangkan 18 responden dengan pengetahuan yang tidak baik ini motivasi tinggi hanya 6 orang dengan persentase 12,55% dan motivasi rendah ini terdapat 12 responden, yaitu persentasenya 25,5%. Pengumpulan data untuk meneliti motivasi penderita menggunakan kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan skor tertinggi lebih dari 60, yaitu 12 pertanyaan yang dinyatakan betul dengan kriteria motivasi tinggi dan pertanyaan dengan skor terendah kurang dari 60 dengan kriteria motivasi terendah. Untuk pengukuran pengetahuan menggunakan kuesioner pengetahuan sebanyak 20 pertanyaan. Di sini dengan skor terendahnya 0 dan tertinggi 20. Adapun kriteria baik dengan nilai lebih dari 60, yaitu 12 pertanyaan dinyatakan benar, dan sebaliknya pengetahuan dikatakan buruk bila nilainya kurang dari 60. Inovasi dalam penelitian ini salah satunya dapat meningkatkan pola pikir dan terobosan-terobosan terbaru pada penderita DM. Di sini penderita juga dapat meningkatkan pengetahuan lebih banyak lagi dengan membaca literatur tentang terkait dengan informasi-informasi diabetes mellitus, atau bisa lebih sering bertanya dengan petugas kesehatan tentang diabetes mellitus. Bisa juga saling memotivasi antara
sesama penderita diabetes mellitus untuk menjaga pola hidup sehat. Dari hasil penelitian yang kami lakukan ini, kami dapat meningkatkan konsistensi pengembangan ilmu, yaitu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial seperti di sini membuat jadwal atau mengadakan kegiatan small group diskusi atau diskusi pada kelompok kecil khususnya pada penderita DM yang membahas terkait dengan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus. Penelitian ini bagi saya sangat luar biasa karena di sini menghasilkan suatu fakta bahwa penderita diabetes mellitus yang memiliki pengetahuan rendah itu sangat berpengaruh sekali terhadap motivasi mencegah komplikasi pada diabetes mellitus itu juga sangat rendah. Sehingga di sini saya tertarik untuk melakukan kegiatan aktivitas Tridharma, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan perawatan luka pasien dengan diabetes mellitus. Itu bisa memberikan sekaligus edukasi terkait dengan penyakit diabetes mellitus. Karya ilmiah ini sudah dipublikasi di Jurnal Kesehatan Holistik dengan kategori publikasi Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi SINTA 3 dan 4. Demikianlah topik dan deskripsi dari salah satu publikasi karya tulis ilmiah yang saya lakukan bersama teman sejawat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.